Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu pembukaan, puji syukur 329. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap keluarga dan umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat malam. Pada kesempatan ini, kita lewat Ekaristi Kudus ini mensyukuri segala anugerah Allah yang boleh kita alami dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, dan juga dalam iman yang sama kita tetap memohon semoga Allah tetap menyertai, mendampingi kita, memberkati kita dalam kehidupan kita selanjutnya. Dan sembari kita bersyukur, kita juga ingin memohon rahmat keselamatan Allah bagi Bapak Anastasius Roni Tendean, 100 hari yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Semoga ia sungguh diberikan tempat yang layak dalam kerajaan surga, dan juga kita berdoa bagi segenap keluarganya yang ditinggalkan, senantiasa dituntun, dilindungi, dan diberkati oleh Allah. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terpujilah nama-Mu yang kudus dan diluhurkanlah di seluruh dunia. Semoga semua orang menyerupai Adam baru, ialah Yesus cahaya umat manusia. Dan bantulah kami, semoga di dalam seluruh perjuangan hidup iman kami, bahkan di dalam segala kesulitan-kesulitan kami tetap Engkau kuatkan, agar kami mampu bertahan dan pada akhirnya memperoleh keselamatan-Mu. Kami juga mohon rahmat keselamatan-Mu bagi hamba-Mu Bapak Anastasius Roni Tendean yang 100 hari lalu telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ia telah hidup dalam iman kepada-Mu, mengharapkan dan merindukan kehidupan yang kekal yang telah Engkau janjikan bagi setiap orang percaya. Semoga Engkau memberikan tempat yang layak dalam kerajaan surga dan sungguh boleh menikmati kehidupan yang kekal itu. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, tangan kasih-Mu kiranya tetap menuntun mereka, menyertai mereka, memberkati mereka dalam seluruh kehidupan mereka, agar semakin mengalami kasih di dalam seluruh kehidupan mereka. Semua ini kami mohon melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat suatu tanda di langit besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdirilah orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Mereka memegang kecapi Allah dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaiblah segala karya-Mu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala tindakan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab hanya Engkaulah yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyatalah kebenaran segala penghakiman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan. Besar dan ajaiblah segala karya-Mu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Besar dan ajaiblah segala karya-Mu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Refrain. Besar dan ajaiblah segala karya-Mu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel.
Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Refrain. Besar dan ajaiblah segala karyamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Haleluya, 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 haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini adalah sesungguhnya sabda peneguhan dari Yesus kepada para murid-Nya yang pada saat itu adalah saat-saat di mana umat Kristiani yang saat itu tentu belum disebut sebagai umat Kristiani, yakni disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus, yang berhadapan dengan penganiayaan. Para pengikut Yesus dikejar-kejar, bahkan ada yang dibunuh. Nah, dalam situasi seperti itulah Yesus meneguhkan para murid-Nya, memberi semangat kepada para murid supaya dalam situasi sulit seperti itu mereka harus tetap memberi kesaksian. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Nah, bersaksi dalam arti bukan sekedar berkoar-koar, berteriak-teriak menyampaikan firman, tetapi bersaksi justru mewujud nyatakan, memperlihatkan apa yang seharusnya mereka lakukan berdasarkan firman itu. Nah, karena itu Yesus menegaskan kepada para murid-Nya,
Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Ya, tentu saja kita pasti selalu berpikir keras untuk bagaimana caranya membela diri kita ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, apalagi persoalan yang rumit. Tetapi Yesus mengatakan, jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawan. Jadi kita hanya perlu tetap teguh di dalam hati. Seperti dalam kalimat terakhir yang dikatakan oleh Yesus, kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Dan inilah yang mesti dibangun dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai anak-anak Allah. Kita harus tetap teguh di dalam hati dan bertahan, dan kita akan memperoleh hidup sebagaimana yang dijanjikan, yang ditawarkan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus itu. Nah, semoga sabda ini juga memberikan peneguhan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita, dalam situasi kita masing-masing. Mungkin kita berhadapan dengan situasi yang tidak menguntungkan bagi kita, atau mungkin situasi-situasi yang mendesak kita atau memaksa kita harus berpikir dan berjuang mempertahankan iman kita. Marilah kita tetap teguh, mari kita tetap bertahan, karena Yesus sendiri yang akan memberikan kita pemahaman-pemahaman, kalimat-kalimat, kata-kata hikmat di dalam membela hidup kita sebagai orang-orang beriman. Dan kalau kita tetap bertahan, maka kiranya kita akan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus lewat liturgi Ekaristi. Lagu persembahan puji syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Anggur yang kami siapkan ini, inilah hasil dari usaha manusia yang baik kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, kami mohon berilah kami kedamaian dalam kemuliaan Putra-Mu, dan demi kebahagiaan kami telah sudi menderita dan wafat di salib, agar dapat melimpahkan kepada kami harapan akan hidup yang kekal. Sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami,
Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga kehadapan-Mu, ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi hamba-Mu Bapak Anastasius Roni Tendean, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan kekal kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mari kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit,
Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. Para kudus Allah, Pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena telah Kau beri tangan kuat dalam diri Yesus Putramu terkasih untuk senantiasa menuntun dan melindungi kami. Kami mohon semoga nama-Mu selalu memberikan kekuatan baru dalam segala tindakan dan kesaksian-kesaksian kami, agar kami sungguh memperoleh keselamatan-Mu, sebab Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Lagu penutup Puji Syukur 695. Aku dengar bisikan suara-Mu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh Engkau sahabatku, jikalau Engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku serta-Mu.